Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar. Perkenalkan, saya Andi Fitri Nurvidayanti, guru matematika di SMP Negeri 1 Tidore Kepulauan. Pada pokok bahasan ini, kita akan membahas tentang definisi bilangan berpangkat, perkalian pada perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, pangkat nol dan pangkat negatif, bentuk akar, dan latihan soal. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan bulat berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Definisi bilangan berpangkat, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N dengan N bilangan bulat positif. A disebut dengan bilangan pokok dan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Contohnya, 3 pangkat 4 itu artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. 4 pangkat 6 itu artinya adalah 4 kali 4 kali 4 sebanyak 6 kali. Aturan yang pertama tentang perkalian pada perpangkatan. Ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu hasil kali perpangkatan dengan basis yang sama. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama atau bilangan pokok sama, pangkatnya ditambahkan. Contohnya, 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 5 pangkat 5. Yang kedua, hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkat dipangkatkan itu pangkatnya dikali. Contohnya, 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 5 pangkat 3 kali 2 sama dengan 5 pangkat 6. Terlihat bedanya ya. Yang ketiga, hasil perpangkatan suatu perkalian bilangan. Jadi kalau A kali B dipangkatkan N, itu masing-masing dipangkatkan. Jadi A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya, 2 kali 5 dipangkatkan 3, itu artinya 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Aturan berikutnya tentang pembagian pada perpangkatan. Ada 2 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hasil bagi perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurangi. Ya. Pembagian dengan bilangan sama, bilangan pokoknya sama, itu adalah pangkatnya dikurangi. Contohnya, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3 dikurangi 2. Hasilnya adalah 5 pangkat 1. Perpangkatan pada pecahan. Jika A dibagi B dipangkatkan N, berarti masing-masing dipangkatkan. Sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Contohnya, 2 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Aturan berikutnya yaitu membahas tentang pangkat 0 dan pangkat negatif. Apa itu pangkat 0? Untuk setiap A bilangan real tak 0, maka berlaku A pangkat 0 itu sama dengan 1. Contohnya, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0, ya, tetapi bilangan real tak 0 itu hasilnya adalah 1. Lalu pangkat negatif, untuk setiap A
bilangan real tak 0 dan n bilangan bulat, maka berlaku A pangkat negatif n itu sama dengan 1 per A pangkat n. Contoh, 5 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Sama dengan 1 per 25. Bentuk akar. Jadi penulisan akar seperti ini dibaca akar kuadrat dari A. Jika A tidak negatif, maka akar A adalah bilangan tidak negatif di mana akar A pangkat 2 itu sama dengan A. Kalau bentuknya seperti ini, maka dibaca akar pangkat N dari A. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Saya ulangi, akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Menyederhanakan bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B akar C. A akar C dikurangi B akar C sama dengan A kurangi B akar C. Jadi pada perpangkatan pada bentuk akar bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika mempunyai akar yang sejenis, ya. Ini sama sejenis, akar C dengan akar C baru bisa dijumlahkan. Tetapi kalau perkalian akan berlaku yang berbeda. Contohnya akar A kali B itu sama saja dengan akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Jadi perkaliannya tidak harus mempunyai akar yang sejenis. Dan pembagian akar A dibagi B sama dengan akar A dibagi akar B. Ini sifat-sifat atau aturan untuk menyederhanakan bentuk akar. Contoh soalnya, kita ada 5 contoh. Yang pertama, rubahlah akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4 menjadi perpangkatan. Ingat bahwa perpangkatan adalah inverse dari akar. Jadi kita akan membuat ke dalam bentuk perpangkatan. Jawabannya adalah, kita lihat bilangan pokoknya apa? Bilangan pokoknya adalah 4 pangkat 3 sama dengan 64. Ya, bilangan pokoknya 4. Oke, kita akan menyederhanakan akar 200. Yang kedua, sederhanakan akar 200. Jadi kita akan mencari perkalian yang salah satunya bilangan kuadrat murni. Jadi akar 200 itu adalah akar 100 dikali 2. Kita sederhanakan menjadi akar 100 kali akar 2, sehingga akar 100 hasilnya adalah 10. Jadi bentuk sederhana dari akar 200 adalah 10 akar 2. Kita akan menyederhanakan yang soal 3. 4 akar 3 ditambah 2 akar 3 dikurangi 3 akar 3. Semua akarnya sejenis, jadi bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Tinggal menjumlahkan dan mengkurangkan angka di depan akar. Jadi 4 ditambah 2 dikurangi 3 akar 3. Hasilnya adalah 3 akar 3. Nah, bagaimana soal nomor 4? Akarnya tidak sejenis, kita akan merubahnya ke dalam bentuk sejenis dengan menyederhanakan dulu akar 8 dan akar 50. Jadi 3 akar 8 itu adalah akar 4 kali 2, akar 50 itu adalah akar 25 dikali 2. Kita tahu akar 4 itu 2. Ya, akar 4 itu 2, akar 25 itu 5. Sehingga menjadi 3 kali 2 akar 2 kurangi 5 akar 2 ditambah akar 2. Sudah dalam bentuk akar yang sejenis ya, akar 2 semua, tinggal kita menjumlahkan yang di depan. 3 kali 2
itu 6 dikurangi 5 ditambah 1. Ini tidak tertulis, itu artinya 1. 6 dikurangi 5 tambah 1 sama dengan 2 akar 2. Lalu bagaimana soal nomor 3 penyelesaiannya? Kita coba kali ini kali dan bagi. Jadi bilangan yang di depan dikalikan dan dibagi, bilangan di dalam akar juga dikalikan dan dibagi. Kita lihat 6. Jadi akar 3 dikalikan dengan akar 8. Setelah itu 3 kali 8 adalah akar 64. Ya. 6 dibagi 3 dapat 2. Akar dibagikan dengan akar, berarti akar 24 dibagi dengan akar 2, dapat akar 12. Kita akan sederhanakan akar 12. Akar 12 itu artinya adalah akar 4 dikali 3. Akar 4 adalah 2. Jadi 2 kali 2 akar 3 sama dengan 4 akar 3. Ya, ayo silahkan kalian coba berlatih soal-soal tentang bilangan berpangkat. Kalian bisa ketikkan http://gg.gg/pangkatfida. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.